Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Zahrotus Sobah, Saniatin Azana, Radita Adianingsih, Asa Adiawantri, dan Lulu Afifah. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan dinasti Utsmaniyah, Safawi Qajar, dan Mughal. Yang pertama adalah perkembangan dinasti Utsmaniyah. Sejarah dinasti Utsmaniyah. Pendiri kerajaan adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Pada awalnya, kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang kecil. Namun dengan adanya dukungan militer, tak lama kemudian Utsmani menjadi kerajaan yang sangat besar dan bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Puncak kejayaan kerajaan Turki Utsmani tercapai pada masa pemerintahan Sulaiman. Ia digelari Al-Kanuni karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Pada masanya, wilayahnya meliputi daratan Eropa hingga Austria, Mesir, dan Afrika Utara, hingga ke Aljazair dan Asia, hingga Persia, serta meliputi Lautan Hindia, Laut Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hiram. Masa pemerintahan Turki Utsmani yang sangat lama yaitu tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi menjadikan sejarawan berbeda pendapat dalam membuat periodisasi. Namun secara umum periodisasi ini dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode 1 pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi, yaitu dari masa Utsman I sampai masa Bayezid I. Pada masa ini mencakup awal berdirinya kerajaan Turki Utsmani, penaklukan pertama dan kekalahannya melawan Timur Leste yang banyak menaklukkan wilayah-wilayah Islam. Periode 2 pada tahun 1403 sampai 1566 Masehi. Masa ini diisi oleh Muhammad I sampai masa Sulaiman I. Periode ini mulai adanya pembangunan kembali dan perkembangannya secara cepat sampai pada puncak kejayaannya. Disinilah masa keemasan Turki Utsmani. Periode 3 pada tahun 1566 sampai 1703 Masehi, dari Sultan Salim II sampai Sultan Mustafa II. Masa ini ditandai dengan adanya penaklukan dan jatuhnya Hongaria kepada musuh. Periode 4 pada tahun 1703 sampai 1839 Masehi ditandai dari masa Sultan Ahmad III sampai masa Sultan Mahmud II. Periode ini dikenal dengan masa kemunduran dan kelemahan yang ditandai dengan terjadinya perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di luar Islam yang tidak menguntungkan. Perkembangan bidang politik dan pemerintahan, perluasan wilayah kekuasaan. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni memimpin, cakupan wilayah kekuasaan sudah luas meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia. Di benua Afrika meliputi Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Di benua Eropa meliputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Romania. Sebab itu, di masa kejayaan Turki Utsmani memiliki wilayah di 3 benua. Sistem pemerintahan. Dari sistem monarki, sistem pemerintahan diubah menjadi kepemimpinan yang didasarkan pada garis keturunan. Hal itu berubah menjadi sistem konstitusional, yaitu Sultan sebagai kepala pemerintahan menjalankan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang, yaitu awalnya dirintis oleh Sulaiman Al-Kanuni 1520 sampai 1566 Masehi. Dengan hal itu, Sultan tidak sewenang-wenang sebab telah terikat dengan hukum yang dipakai mufti yang berwenang melegitimasi keputusan hukum kerajaan, terutama persoalan keagamaan. Selanjutnya tentang perkembangan bidang ekonomi. Sejak dikuasainya Laut Hitam, Aegean, dan Mediterania sebagai jalur perdagangan laut yang strategis, terutama untuk jalur distribusi hasil produksi yang dikembangkan ke dunia luar. Terdapat sentra-sentra kota industri pada waktu itu, misalnya Mesir memproduksi kain sutra dan katun, Anatoli yang memproduksi bahan-bahan tekstil, dan lain-lain.
Mereka juga negara agraris yang subur dengan hasil pertaniannya seperti Syria yang menghasilkan beras, sayuran, terigu, dan gula, bahkan daerah lain juga menghasilkan buah-buahan. Hasil-hasil dari pertanian mereka ini juga dipasarkan melalui Laut Hitam. Sarana peningkatan ekonomi yang lain yaitu ketika musim haji tiba. Hal itulah yang menyebabkan perekonomian di Turki Utsmani relatif berjalan baik, bahkan cenderung maju untuk kepentingan pemerintah dan rakyatnya. Perkembangan bidang kebudayaan. Tak ketinggalan dalam bidang budaya, Turki Utsmani juga mengalami perkembangan. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat Turki Utsmani merupakan masyarakat yang memiliki kebudayaan majemuk. Ada perpaduan bermacam-macam kebudayaan asing seperti Persia, organisasi kemiliteran diserap dari kebudayaan Bizantium, dan prinsip-prinsip ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan yang berasal dari bangsa Arab, serta kebudayaan-kebudayaan daerah lain yang telah dikuasainya. Maka dari itu, kemajuan peradaban dan kebudayaan Turki Utsmani merupakan bentuk asimilasi dari beberapa tradisi dan budaya sejumlah bangsa. Materi selanjutnya yaitu perkembangan Safawi Qajar. Sejarah berdiri dan berkembangnya kerajaan Safawi. Awalnya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil. Dinasti ini berasal dari seorang sufi bernama Syekh Ishaq Safiuddin dari Ardabil di Azerbaijan. Pada awalnya gerakan tarekat Safawi ini bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar, golongan mereka sebut ahli bid'ah. Karena itu lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara yang terorganisasi, fanatik dalam kepercayaan dan menantang setiap orang yang bermazhab berbeda atau selain mereka. Berdasarkan catatan sejarah, dinasti Safawiyah dapat dikatakan sebagai salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722. Mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736. Pada puncak kejayaan, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Messi Islam dalam Utsmaniyah dan Mughal. Sistem pendidikan Islam di Kerajaan Safawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I dapat dikatakan periode ini kebangkitan Persia. Selain berhasil membuat stabilitas politik, pemerintahan yang baik dan aman, tetapi juga mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat melalui banyaknya berdirinya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dalam Kerajaan Safawi. Salah satunya yaitu madrasah yang pertama kali di Iran, yaitu didirikan oleh Ali Karahi. Yang kedua contohnya adalah Sekolah Seni Lukis Timuria di Tibris. Yang ketiga adalah Sekolah Chaharbagh di Isfahan yang bangunannya merupakan sebuah karya agung seni Islam. Yang selanjutnya adalah sekolahan di Siraj yang terkenal tokoh pengajarnya yaitu Mulla Sadra. Selanjutnya adalah Sekolah Nenek Kecil atau Small Grandmother yang didirikan tahun 1645 sampai 1946 oleh Dilaram Khanum. Selanjutnya adalah madrasah yang didirikan oleh putri Syah Safi yang bernama Maryam Begum pada 1703 sampai 1704. Yang terakhir contohnya adalah madrasah bagi para pangeran yang didirikan oleh adik perempuan Syah Husain bernama Sarbanu. Selanjutnya dinasti Qajar di Persia. Qajar adalah dinasti yang berkuasa di Persia dan berpusat di Iran selama kurang lebih 150. Pada awal abad ke-16, suku Qajar tampil memainkan peran dalam perjalanan sejarah Islam ketika ia bersama 6 suku Turki lainnya
Bergabung dalam barisan tentara Qizilbash, ikut mendirikan dinasti Safawi. Mengiringi kejauhan dinasti Safawi, Persia memasuki masa panjang pergolakan politik dan sosial. Pergolakan politik dan sosial tersebut baru berakhir ketika Aga Muhammad Khan dari suku Qajar berhasil menduduki singgasana kerajaan. Kemudian ia menggalang aliansi militer dengan suku Bakhtiari dan Asy'ari untuk menaklukkan wilayah tengah Persia. Dan dengan bantuan penguasa provinsi Syiraz, Aga Muhammad Khan berhasil mengalahkan dinasti Shad, sehingga daerah selatan Persia jatuh ke tangannya. Pada tahun 1779, Aga Muhammad Khan menjadi penguasa de facto atas hampir seluruh wilayah Persia. Selanjutnya adalah dinasti Mughal. Munculnya dinasti Mughal. Peletak dasar dinasti Islam di India adalah Qutbuddin Aibak pada tahun 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Setelah merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India, pada tahun 1206 ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Pergantian pemerintahan para raja yang berkuasa di Delhi tidak mulus begitu saja, tetapi sering terbentur pertumpahan darah dan saling menjatuhkan. Keturunan ketiga keluarga Lodi adalah Sultan Ibrahim Lodi pada tahun 1517 sampai 1526 yang dianggap oleh beberapa pembesar kerajaan kurang cakap memerintah. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Daulah Khan dan Alam Khan menjalin kerjasama dengan bangsa Mongol Sultan Babar di Kabul atau timur Afghanistan. Untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi, kelompok Sultan Babur ini telah lama masuk Islam dan mereka ahli dalam melakukan peperangan. Perkembangan politik kerajaan Mughal. Yang pertama adalah pada masa pemerintahan Babur. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Mughal sangat luas mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Artinya daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mughal. Walaupun demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil menguasai seluruh India. Selanjutnya adalah pemerintahan Humayun. Pada tahun 1530, Babur meninggal dan meninggalkan dua putra, yaitu Humayun dan Kamran. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan gerakan disintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya termasuk dari saudaranya sendiri. Waktunya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ancaman paling berat adalah dari Afghanistan. Kekuatan besar disiapkan untuk menghadapi Sherhan yang berusaha merebut Agra. Pemantapan politik Sultan Akbar. Pada waktu naik tahta, Sultan Akbar baru berumur 13 tahun, sehingga kekuasaan kerajaan dipangku oleh wazir bernama Bairam Khan. Wazir ini pula lah yang menjadi guru Akbar sejak kecil sampai naik tahta. Setelah berusia 18 tahun, Akbar mulai melepas berbagai ketergantungan kepada orang lain. Upaya yang dilakukan Akbar adalah melepas diri dari berbagai orang, keluarga, dan bangsawan yang terlalu mempengaruhi dirinya. Akbar memiliki pemikiran ke depan untuk membangun India sebagai negara besar. Prestasi politik gemilang Sultan Akbar adalah keberhasilannya mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mughal. Usaha ini bukan hal yang mudah, mengingat pada masa tersebut masih berkembang beberapa kerajaan Hindu dan Islam yang merdeka. Kegigihan dan kegagahan pasukan perang Akbar akhirnya berhasil menaklukkan satu demi satu berbagai kerajaan di India. Sultan Jahangir 1605 sampai 1628. Salim, putra Akbar, dinobatkan sebagai Raja Moghul dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Moghul, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anaknya sendiri, sampai kemudian meninggal dunia 1672
menyisakan konflik kerajaan. Kedua putranya bernama Shah Jahan dan Azaf Khan sama-sama berhasrat menggantikan ayahnya. Masa pemerintahan Sultan Shah Jahan. Shah Jahan akhirnya memenangkan persaingannya untuk menggantikan Jahangir sebagai Sultan Mughal. Pemerintahan pada masa Shah Jahan masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan memperluas kerajaan. Pada tahun 1636, dua kerajaan penting berhasil dikuasai, yaitu Ahmadnagar dan Bijapur. Selanjutnya, pemerintahan Aurangzeb Alamgir dan upaya mengembalikan kebijakan jizya pada tahun 1659 sampai 1707. Sultan Aurangzeb Alamgir, penakluk dunia, dinobatkan di Delhi tahun 1659, segera melakukan kontrol keamanan dalam negeri dengan memantapkan kembali kekuasaan di Deccan. Usahanya tidak sia-sia dengan semakin banyaknya wilayah yang dikuasai. Tahun 1685, kerajaan Bijapur tunduk, disusul Golconda tahun 1687, Tanjore dan Trichinopoly tahun 1689. Aurangzeb berhasil memperluas kekuasaan di India secara utuh melebihi daerah yang berhasil ditaklukkan Sultan Akbar. Runtuhnya dinasti Moghul. Masuknya bangsa-bangsa barat ke India telah menambah konflik semakin rumit untuk diselesaikan dinasti Moghul. Inggris berhasil membuka pintu timur, yakni di Selat Benggala, ditandai pada tahun 1764 Gubernur Benggala sebagai pintu masuk India, ditundukkan Inggris yang sejak saat itulah penetrasi bangsa barat semakin merengsek ke berbagai pelosok India. Walaupun demikian, secara formal keberadaan dinasti Moghul masih ada hingga tahun 1857, ketika Sultan Bahadur Shah yang berkuasa masa tersebut dijadikan simbol perlawanan atau pemberontakan terhadap Inggris yang terkenal dengan nama pemberontakan Sepoy-Sepoy Mutiny atau The First War of India Independence. Sekian pembahasan kami tentang perkembangan dinasti Utsmaniyah, Safawi, Qajar, dan Mughal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.